Hampir 900 spanduk ditertibkan TNI dan seruan pertobatan Rizik United dari Ade Armando. Ada kabar gembira yang baru saja disampaikan oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman terkait aksi penertiban spanduk yang belakangan ini meramaikan media online dan media sosial. Rupanya, sejak akhir September tahun 2020 aksi bersih-bersih spanduk provokatif itu dilakukan oleh aparat gabungan, hingga ada warga yang juga ikut menurunkan. Berapa tepatnya? Sampai saat ini hampir 900-an spanduk di DKI ditertibkan, bahkan ada warga yang ikut turunkan. Itu, penertiban spanduk, sudah 2 bulan lalu dilakukan TNI, Polri dan Satpol PP. Awalnya yang turunkan Satpol PP, tapi Front Pembela Islam FPI, minta dinaikkan lagi. Mereka siapa? Kalau pemerintah itu jelas organisasinya. Kok bisa takut sama mereka? Kata Maijen Dudung di Jakarta, Senin, tanggal 23 November tahun 2020, seperti dikutip Antara. Intinya, menurut Maijen Dudung, upaya penertiban spanduk dilakukan karena lokasi pemasangan yang tidak pada tempatnya serta melanggar ketertiban umum, juga sudah dianggap mengganggu stabilitas karena berisi provokasi yang dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh Rizik Syihab itu. Lucunya, aksi penertiban baliho ini ada yang menganggap bukan ranahnya TNI, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang itu tak paham bahwa penertiban baliho, spanduk, poster, atau media apapun dengan isi provokatif, ibarat gunung es yang menyembul di permukaan air. Kalau ada yang meremehkan kekuatan spanduk dan baliho, yang sudah dipasang dengan rencana terstruktur, sistematis, dan masif, bagi saya, mereka tak paham dan tak bisa membaca pesan dan rencana terselubung dari spanduk dan baliho yang bertebaran itu. Sekarang dipikir dengan logika saja, apakah mungkin Presiden berani ambil risiko, dengan melibatkan TNI dalam operasi penertiban spanduk dan baliho terkait Rizik jika semuanya baik-baik saja? Apalagi kita tahu bahwa seruan untuk makar atau seruan provokatif lainnya yang jelas menantang pemerintah, sudah diucapkan oleh Rizik berkali-kali, sebelum minggat ke Arab Saudi, ketika berada di sana selama 3,5 tahun, dan tak lama setelah kembali ke tanah air. Saya pun tak bisa tidak setuju dengan ucapan seorang teman di akun FB-nya, saat mengucapkan selamat hari jadi untuk pimpinannya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman beberapa hari lalu. FPI tak sekadar ormas nakal, tetapi cukup banyak aktivitasnya sudah mengarah pada penghinaan kepada negara dan pemerintahan yang sah. Berikut saya kutipkan pernyataan teman saya. Banyak ormas sering berkerumun dan ribut-ribut, bahkan bentrok satu sama lain. Tapi, mereka tidak pernah melakukan penghinaan kepada negara dan pemerintahan yang sah, beserta alat aparatur negara lainnya. Mereka tidak pernah mengangkangi kewibawaan martabat kehormatan negara. Tidak pernah merasa sejajar bahkan merasa lebih kuat dari negara. Tidak pernah melakukan provokasi, propaganda dan agitasi untuk menantang negara. Beda sama ormas yang satu itu. Negara dan alatnya dijadikan sasaran tembak. Jadi, wajar jika alat-alat negara langsung pasang badan. Karena negara dan alatnya milik rakyat yang mau bersatu dalam kebinekaan. Bukan negara dan alatnya dijadikan klaim sepihak oleh golongan tertentu. Agenda mengamankan persatuan dan kesatuan nasional NKRI adalah prioritas. Untuk itulah TNI dan Polri hadir sebagai benteng negara dan perisai negara untuk mengawal mengamankan melaksanakan agenda tersebut. Jadi, silakan FPI dan siapapun yang ada di balik mereka, termasuk Bohir yang kerap disebut-sebut mendanai segala aktivitas FPI, hingga yang memulangkan Bung Imam dari Arab Saudi, mau merespons tantangan TNI seperti apa. Yang jelas saya mendukung penertiban spanduk dan baliho yang nyaris 900-an itu, kalau perlu dibikin tembus 1000 saja biar grengnya semakin terasa. Kalau manusianya juga masih belum tertib, bisa sekalian ditertibkan. Akhirnya, izinkan saya mengutip perkataan Ade Armando di Cokro TV. Ade Armando menutup videonya yang berjudul, Kubu Rizik Meratap, Jokowi Mantap. Meski menyebut Rizik United berada di ambang kehancuran, dengan penjelasan yang tak kalah pedasnya, tapi tetap faktual, Ade Armando masih berbaik hati dengan memberi saran. Kalau Rizik mau selamat, dia disuruh melakukan 4 hal yang tampaknya akan sulit dipenuhi. Meminta maaflah pada pemerintah, meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia, jalanilah semua konsekuensi hukum, dan bertobatlah kepada Allah. Wih, gak salah memberi saran Bang Ade. King of Kings, Niles Bima, dan Mutan Dark Angel disuruh minta maaf dan bertobat. Mending kita harapkan agar cuitan seperti yang dibilang admin FPI sayap kiri, dijawab We Pray God Calling Him. Ditulis oleh Widodo SP. Artikel ini dilansir dari siwot.com.